Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ihsan Storia. Ketemu lagi di channel ini, channel yang akan menceritakan tentang sejarah-sejarah. Jangan lupa subscribe, like, comment, share untuk mensupport dan mendukung channel ini. Simak sampai habis agar tidak salah paham dan salah tangkap. Selamat mendengarkan, terima kasih. Konflik Israel dan Palestina adalah konflik militer dan politik yang sedang berlangsung dari abad ke-19 hingga pada abad ke-21. Konflik ini merupakan salah satu konflik terpanjang yang masih berlangsung di dunia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik sebagai bagian dari proses perdamaian Israel-Palestina, di mana upaya perdamaian ini juga merupakan upaya lain untuk menyelesaikan konflik Arab-Israel yang lebih luas. Masalah utama dari konflik ini mencakup status kepemilikan Yerusalem, pemukiman Israel, perbatasan, keamanan dan hak atas air serta kebebasan bergerak Palestina dan hak kembali Palestina. Konflik antara dua pihak ini berdampak besar bagi media internasional, di mana akibat dari konflik ini berbagai media luar negeri banyak membahas hak-hak bersejarah, masalah keamanan, dan hak asasi manusia di Palestina. Selain berdampak bagi media luar, konflik ini juga berdampak pada pariwisata, di mana terhambatnya akses umum ke wilayah-wilayah yang diperebutkan. Beberapa upaya perdamaian menyarankan solusi pembentukan dua negara, yang melibatkan pembentukan negara Palestina merdeka dari Israel, di mana solusi ini dulunya banyak didukung oleh bangsa Yahudi. Namun, dukungan publik terhadap solusi dua negara yang sebelumnya mendapat dukungan dari warga Yahudi Israel dan Palestina, telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun telah ada berbagai inisiatif perdamaian, seperti Persetujuan Oslo pada tahun 1993 yang sempat menciptakan harapan akan penyelesaian damai, kenyataannya adalah bahwa situasi di lapangan seringkali menghambat upaya tersebut. Persetujuan Oslo, yang memperkenalkan konsep wilayah otonomi Palestina di tepi barat dan Gaza, dianggap sebagai langkah awal menuju pembentukan dua negara. Namun, perbedaan pandangan antara kedua pihak mengenai perbatasan, pemukiman, serta pengungsi Palestina menghalangi implementasi penuh dari kesepakatan ini. Pada dekade-dekade berikutnya, ketegangan terus meningkat, dengan berbagai babak kekerasan, termasuk intifada atau pemberontakan Palestina pertama pada akhir 1980-an dan intifada kedua pada awal 2000-an. Kedua peristiwa tersebut menegaskan keputusasaan rakyat Palestina terhadap pendudukan yang terus berlanjut serta tindakan represif yang dilakukan oleh militer Israel. Di sisi lain, masyarakat Israel mengalami ketakutan yang terus-menerus terhadap ancaman keamanan dari serangan-serangan kelompok militan Palestina. Selain itu, perkembangan politik di wilayah tersebut, termasuk perubahan dalam kepemimpinan di Israel dan Palestina, turut memperumit konflik. Hamas, sebuah kelompok Islamis yang memenangkan pemilu di Gaza pada tahun 2006, menolak untuk mengakui keberadaan Israel, yang menyebabkan isolasi politik Gaza dari tepi barat yang dikendalikan oleh otoritas Palestina yang lebih moderat. Kondisi ini memecah belah perjuangan Palestina itu sendiri dan menyulitkan negosiasi untuk kesepakatan komprehensif. Konflik ini juga dipengaruhi oleh keterlibatan internasional. Amerika Serikat, sebagai salah satu sekutu terdekat Israel, memainkan peran penting dalam banyak perundingan damai, tetapi seringkali kebijakannya dianggap condong kepada Israel, sehingga memicu skeptisisme di pihak Palestina. Sebaliknya, banyak negara di Timur Tengah dan organisasi internasional, seperti Liga Arab dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, secara konsisten menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina, tetapi upaya ini seringkali terhambat oleh realitas politik global. Baru-baru ini, Perjanjian Abraham pada tahun 2020 yang dimediasi oleh Amerika Serikat memperlihatkan beberapa negara Arab, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang mulai menormalisasi hubungan dengan Israel. Meskipun ini dilihat sebagai kemajuan diplomatik untuk Israel, banyak pengamat menganggap perjanjian ini mengabaikan nasib Palestina, memperkuat narasi bahwa hak-hak Palestina telah dipinggirkan dalam perjanjian tersebut. Secara keseluruhan,
Konflik ini tetap berada dalam kebuntuan, dengan kedua belah pihak yang semakin terpecah dan solusi yang semakin sulit dicapai. Di tengah meningkatnya kekerasan dan ketidakpercayaan, harapan untuk perdamaian yang adil dan bertahan lama tetap menjadi tantangan besar. Selain keterlibatan internasional, dinamika internal di Israel dan Palestina juga mempengaruhi kelangsungan konflik ini. Di Israel, politik domestik seringkali menjadi medan pertempuran antara kelompok-kelompok yang mendukung pendekatan yang lebih keras terhadap Palestina dan kelompok yang mendorong solusi diplomatik. Kekuatan politik sayap kanan di Israel, yang mendukung perluasan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan, telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir, terutama di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Benyamin Netanyahu. Pembangunan pemukiman ini tidak hanya dianggap ilegal oleh hukum internasional tetapi juga memicu kemarahan di pihak Palestina karena mempersempit wilayah yang seharusnya bisa menjadi bagian dari negara Palestina merdeka. Di sisi lain, di Palestina, perpecahan politik antara Fatah dan Hamas terus memperburuk situasi. Fatah yang mendominasi otoritas Palestina di tepi barat, cenderung lebih moderat dan bersedia bernegosiasi dengan Israel dalam beberapa situasi. Namun, Hamas, yang menguasai jalur Gaza, mengadopsi pendekatan yang lebih militan dan menolak keberadaan Israel, sering kali melancarkan serangan roket dan taktik perlawanan lainnya terhadap target-target Israel. Perpecahan ini telah menciptakan dualitas kekuasaan yang menyulitkan rakyat Palestina untuk berbicara dengan satu suara dalam negosiasi damai, dan melemahkan perjuangan mereka di mata komunitas internasional. Ketidakstabilan ini diperburuk oleh situasi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan di wilayah Palestina, khususnya di jalur Gaza yang sering menjadi target blokade dan serangan udara oleh Israel. Gaza mengalami krisis ekonomi dan sosial yang parah, dengan tingkat pengangguran yang tinggi, kelangkaan kebutuhan dasar, dan akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, di tepi barat, pembangunan tembok pemisah Israel telah menciptakan penghalang fisik dan psikologis yang semakin memecah komunitas Palestina, membatasi kebebasan bergerak mereka, dan menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin dalam. Di tengah semua itu, banyak warga Israel dan Palestina yang merasa terperangkap dalam siklus kekerasan yang tiada henti, dengan sedikit harapan untuk masa depan yang damai. Meskipun ada kelompok-kelompok masyarakat sipil yang terus berjuang untuk perdamaian, baik melalui dialog antar komunitas, inisiatif kemanusiaan, maupun aksi protes damai, mereka seringkali terbentur oleh realitas politik yang keras dan kekerasan yang terus berlanjut. Namun, tidak semua harapan telah pupus. Generasi muda di kedua belah pihak kadang menunjukkan minat untuk mencari solusi alternatif, baik melalui kerjasama di bidang teknologi, seni, maupun pendidikan. Mereka menyadari bahwa perdamaian yang abadi tidak akan tercapai hanya melalui kekerasan atau diplomasi formal, tetapi juga melalui upaya membangun kepercayaan dan saling pengertian antara masyarakat yang selama ini terpecah belah oleh konflik. Tetap saja, meskipun ada percikan harapan dari individu dan organisasi yang mendorong perdamaian, jalan menuju solusi yang komprehensif masih panjang dan penuh dengan tantangan. Baik Israel maupun Palestina menghadapi dilema besar, bagaimana mereka dapat menjamin keamanan dan martabat bagi rakyat mereka sendiri tanpa menolak hak-hak pihak lain. Hingga kedua pihak bisa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, konflik ini tampaknya akan terus membayangi kawasan dan dunia internasional. Pada akhirnya, konflik Israel-Palestina tetap menjadi salah satu tantangan paling rumit dan kontroversial di dunia, sebuah perselisihan yang melibatkan bukan hanya masalah teritorial tetapi juga identitas, sejarah, dan hak asasi manusia. Meskipun berbagai upaya diplomatik telah dilakukan, kenyataannya adalah bahwa ketidakpercayaan, ketegangan, dan kekerasan terus mendominasi hubungan kedua pihak. Tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di tengah perbedaan politik yang tajam dan kepentingan yang saling bertentangan. Namun, meski tampaknya situasi ini sulit diatasi, harapan untuk perdamaian tetap ada, terutama melalui dialog antar komunitas,
inisiatif damai yang dipimpin oleh masyarakat sipil, dan tekanan internasional untuk menghentikan kekerasan dan mencapai solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Jika masyarakat Israel dan Palestina dapat menemukan jalan untuk mengatasi masa lalu yang penuh luka dan membangun masa depan yang lebih baik, perdamaian, meskipun tampak jauh, mungkin bisa tercapai. Hingga saat itu, dunia internasional harus terus mendukung upaya yang membawa keadilan dan keamanan bagi semua orang yang terlibat dalam konflik ini. Dan itulah perjalanan panjang konflik Israel-Palestina, sebuah kisah yang penuh dengan ketegangan, penderitaan, dan upaya untuk mencapai perdamaian. Meskipun tantangan di masa depan masih sangat besar, harapan untuk hidup berdampingan dalam damai tetap ada. Semoga suatu hari, melalui dialog, pemahaman, dan keinginan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, kita bisa menyaksikan akhir dari konflik ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya dari Ihsan Storia pamit, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Terima kasih.